002. Dan aku Citra Ira Mandani Tias dengan NIM akhir 042. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai teori lembaga keuangan non-bank. Nah, langsung saja simak videonya dengan baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan non-bank. Nah, mari kita mulai presentasi dari kelompok kami. Mohon disimak ya. Nah, sebelumnya apa sih itu lembaga keuangan? Nah, jadi lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, ataupun keduanya. Nah, dari lembaga keuangan tadi, di sini ada lembaga keuangan non-bank. Jadi, lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan data dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito ataupun tidak langsung. Nah, dalam pengertian lain, lembaga keuangan non-bank merupakan entitas yang beroperasi di sektor keuangan, namun tidak memiliki status bank konvensional. Baik, selanjutnya, nah di sini tuh ada contoh lembaga keuangan non-bank. Nah, dari kami mengambil 4 contoh lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu ada perusahaan asuransi, kedua penggadaian, ketiga koperasi simpan pinjam, dan keempat ada perusahaan modal ventura. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu ada perusahaan asuransi. Nah, jadi perusahaan asuransi itu merupakan sebuah lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran sebagai pelindung apabila terjadi hal yang beresiko. Nah, ada banyak jenis perusahaan asuransi di Indonesia seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi rumah ataupun properti, asuransi perjalanan, dan banyak contoh asuransi lainnya. Nah, selain itu, kami juga mengambil contoh lembaga keuangan non-bank di Pegadaian. Nah, jadi di Pegadaian ini merupakan lembaga keuangan non-bank yang menyediakan kredit dengan pinjaman. Nah, masyarakat itu pun bisa mendapatkan pinjaman dengan syarat menjaminkan barang berharga ataupun hartanya. Beberapa contoh barang atau harta yang bisa dijaminkan diantaranya yaitu seperti emas, perhiasan, alat elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya. Nah, untuk contoh selanjutnya mungkin dapat dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya lembaga keuangan non-bank ada koperasi simpan pinjam. Nah, mungkin kita semua sudah tidak asing dengan yang namanya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu adalah lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya dengan tujuan utama menyediakan layanan simpanan dan pinjaman uang secara lokal dengan prinsip-prinsipnya itu melibatkan keanggotaan sukarela, manajemen yang demokratis, terus partisipasi ekonomi anggota, serta pemberian akses finansial yang lebih mudah. Nah, koperasi simpan pinjam ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama memberikan pinjaman kepada anggotanya untuk memenuhi kebutuhan finansial seperti pendidikan, kesehatan, atau modal usaha. Nah, yang kedua ada simpanan dan tabungan. Koperasi ini menerima simpanan dan tabungan dari para anggota, sehingga bisa menciptakan dana yang dapat digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota lainnya. Nah, yang ketiga adalah keuangan inklusif. Jadi, koperasi simpan pinjam itu memberikan akses ke layanan keuangan kepada mereka yang sulit mengakses layanan dari lembaga keuangan formal seperti bank. Lalu yang keempat ada pembinaan dan pendidikan keuangan. Nah, di koperasi simpan pinjam ini
Mereka akan memberikan pembinaan atau edukasi keuangan kepada para anggotanya, sehingga para anggotanya itu bisa meningkatkan pemahaman mereka terhadap manajemen keuangan dan pengembangan usaha. Dan yang terakhir, koperasi simpan pinjam itu juga berfungsi memberikan kesejahteraan kepada para anggota. Nah, koperasi simpan pinjam itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara mempromosikan usaha bersama dan pemberdayaan ekonomi. Oke, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada perusahaan modal ventura. Mungkin teman-teman masih sedikit asing dengan yang namanya perusahaan modal ventura. Apa sih perusahaan modal ventura itu? Nah, perusahaan modal ventura itu merupakan entitas keuangan yang menyediakan pendanaan jangka panjang kepada perusahaan yang sedang tumbuh atau bisa disebut startup. Nah, perusahaan modal ventura ini tidak hanya menyediakan modal finansial saja, tetapi mereka juga memberikan pengalaman, pengetahuan industri, serta jaringan yang luas untuk membantu perusahaan agar bisa berkembang. Jadi selain mereka memberikan bantuan modal secara bentuk uang kepada suatu perusahaan yang baru, para pemodal ventura itu juga memberikan tips-tips atau pengalaman kepada pemilik perusahaan baru itu supaya perusahaan tersebut juga bisa lebih berkembang dan tentunya bisa balik modal gitu kepada pemberi pinjaman modal ventura. Nah, tujuan utama dari perusahaan modal ventura itu adalah untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan melalui investasi jangka panjang. Baik, terima kasih. Nah, dari kelompok kami, dengan tema Lembaga Keuangan Non-Bank, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa lembaga keuangan non-bank memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem keuangan, menyediakan alternatif, mendorong inklusi keuangan, dan berkontribusi pada inovasi. Sementara itu, perlu diimbangi dengan pengawasan yang tepat untuk memitigasi resiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Dengan demikian, kami menyelesaikan informasi mengenai lembaga keuangan non-bank. Nah, kami berharap presentasi pada hari ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik keuangan dan memberikan nilai tambah bagi para teman-teman. Nah, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga presentasi dari kami bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari sesi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.